A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, kajian kita untuk metode dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan formulasi trigonometri bola. Nah, sebagaimana yang pernah dibuat oleh para ilmuwan Islam terdahulu seperti Abu Al-Wafa Al-Buzani, Ibnu Al-Haytham, dan Abu Rayhan Al-Biruni. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita ke perhitungan, kita akan membahas terlebih dahulu formulasi metode penentuan arah kiblat berbasis trigonometri bola. Ini ada sebuah ilustrasi gambar di mana di sini kita memiliki sebuah bola bumi atau gambaran model dari bola bumi. Untuk titik A ini adalah lokasi Ka'bah ya, atau titik Ka'bah. Di Mekah. Kemudian B ini adalah titik masjid ya, atau tempat yang ingin kita tentukan arah kiblatnya. Kemudian titik C ini adalah titik kutub utara bumi. Nah, untuk arah kiblat sendiri ini kita dapat menentukannya melalui titik B, karena lokasi masjid atau lokasi kita berada di titik B. Sedangkan titik A yaitu titik arah Ka'bah, dan titik C yaitu kutub utara itu adalah posisi yang tetap tidak berubah. Yang berubah-ubah adalah titik B-nya. Kemudian di sini juga ada A kecil, B kecil, C kecil. A kecil ini adalah busur dari C ke B. B kecil adalah busur dari C ke A atau A ke C. Dan C kecil adalah busur dari A ke B. Nah, untuk dapat menentukan arah kiblat di titik B, kita memerlukan beberapa aturan trigonometri bola. Nah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu yang disebut dengan aturan kosinus. Ini aturan sinus, aturan kosinus. Ini juga ditemukan oleh para ilmuwan periode Islam. Untuk aturan kosinus, kita tentukan cos A kecil ini sebagai cos B dikali cos C, kemudian ditambah sin B dikali sin C, kemudian dikali dengan cos A besar, kemudian cos B kecil ini adalah sama dengan cos A kecil
dikali cos C ditambah sin A kecil dikali sin C. Kemudian baru dikali cos B besar. Kemudian cos C ini sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kemudian baru dikali dengan cos C besar. Ini untuk aturan kosinus. Nanti kita akan gunakan cos B kecil dan cos C kecil. Kemudian aturan sinus. Untuk aturan sinus, formulasinya adalah sin A kecil ini sama dengan sin A besar, sin B kecil sama dengan sin B besar, dan sin C kecil ini sama dengan sin C besar. Ini aturan sinus. Kemudian untuk menentukan arah kiblat yang kita gunakan adalah tangen di titik B besar. Penentuan arah kiblat di titik B. Untuk formulasinya kita gunakan tangan di titik B besar. Tangan ini rumusnya adalah sinus B besar dibagi dengan kosinus B besar. Untuk sinus B besar kita gunakan dari persamaan aturan sinus. Kemudian kosinus B besarnya kita ambil dari aturan kosinus. Ini formulasi awalnya. Kemudian kita tentukan masing-masing untuk sinus B dan kosinus B. Nah, untuk sinus B kita ambil dari persamaan atau aturan sinus. Rumusnya adalah ini ya. Kita gunakan ini. Untuk sinus B berarti sinus B kecil dikali sinus C besar dibagi dengan sinus C. Kemudian untuk kosinus B besar kita menggunakan formulasi kosinus atau aturan kosinus. Nah, di sini kosinus B besar adalah kosinus B kecil kemudian dikurangi cos A dikali cos C kecil, kemudian dibagi totalnya adalah dengan sin A sin C kecil.
Sehingga dari rumus sinus dan kosinus ini kita akan memperoleh tangen. Sehingga tangen B-nya di sini adalah sinus dibagi kosinus. Ya, sinus adalah sin B dikali sin C besar dibagi dengan sin C kecil dibagi dengan cos B dikurangi cos A dikali cos C dibagi sin A dikali sin C kecil. Nah, ini ada yang bisa kita coret sehingga hasilnya adalah sin A paling bawahnya pindah ke atas ya. Jadi sin A dikali sin B dikali sin C besar. Kemudian dibagi dengan cos B dikurangi dengan cos A dikali cos C kecil. Untuk masing-masing kita kalikan dengan 1 per sin A dikali sin B. Maka kita dapat mencoret. Ini dapat kita coret ya. Sehingga hasilnya tangen B ini adalah sin C besar dibagi dengan cos B dikurangi cos A dikali cos C. Kemudian ini dibagi dengan sin A sin B. Jika diketahui cos C kecil ini adalah cos A dikali cos B ditambah dengan sin A sin B dikali dengan cos C besar maka kita memperoleh nilai tan B-nya ini sama dengan sin C besar. Kemudian di sini ada cos B dikurangi cos A ini kemudian dikali dengan cos A dikali cos B ditambah dengan sin A dikali dengan sin B dikali cos C besar. Baru kemudian dibagi semuanya dengan sin A dikali sin B. Kemudian kita kalikan cos A ini dengan yang ada di dalam kurung. Sehingga kita akan memperoleh tan B-nya ini sama dengan sin C besar
kemudian dibagi dengan cos B, dikurangi dengan ini cos kuadrat A dikali dengan cos B, kemudian dikurangi dengan cos A dikali sin A sin B cos C besar. Kemudian seluruhnya ini dibagi dengan sin A dikali sin B. Nah, ini ada yang dapat kita coret untuk sin A dikali sin B. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Tan B di sini adalah sin C besar. Nah, kita bagi satu-satu. Ini cos B dibagi dengan sin A sin B, kemudian dikurangi dengan cos kuadrat A. Cos kuadrat A ini dapat kita tulis sebagai 1 minus sinus kuadrat A, baru dikali cos B, kemudian ini nanti dibagi sin A sin B, kemudian dikurangi, nah ini yang dicoret ya, cos A dikali sin A dikali sin B dikali cos C besar dibagi dengan sin A sin B. Ini dapat kita coret. Kemudian hasilnya dapat kita lanjutkan. Tangan B ini adalah sama dengan sin C besar dibagi dengan ini cos B dibagi sin A sin B. Nah, kemudian ini 1 dikali cos B, hasilnya adalah negatif cos B. Kemudian dibagi sin A sin B. Nah, ini karena sama, ini dapat kita coret. Kemudian negatif dikali negatif sin kuadrat, hasilnya positif. Ini adalah positif sin kuadrat A dikali cos B dibagi dengan sin A sin B. Ini dapat dibagi, sisanya 1. Kemudian sisa yang sebelahnya ini adalah cos A dikali cos C besar. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bahwa tangan B ini sama dengan sin C besar dibagi dengan ini sin kuadrat dibagi sin, hasilnya adalah sin, ini sin A dikali cos B dibagi sin B. Kemudian dikurangi ini cos A dikali cos C. Cos dibagi sin ini sama dengan kotangan. Nah, sehingga tangan B-nya di sini adalah sin C besar
dibagi dengan sin A dikali kotangan B dikurangi cos A dikali cos C besar. Nah, ini formulasi untuk tangen B. Nah, kemudian kita memberikan pemisalan. Misalnya C ini adalah merupakan pengurangan bujur lokasi bujur B dikurangi dengan bujur Ka'bah A. C di sini adalah BB min BA, bujur lokasi atau masjid yang ingin kita cari arah kiblatnya dikurangi dengan bujur Ka'bah atau Mekah. Kemudian A-nya, A di sini adalah 90 derajat dikurangi dengan lintang lokasi masjid ya. Kemudian B-nya di sini adalah 90 derajat dikurangi dengan lintang Ka'bah atau LA. Nah, maka formulasi untuk arah kiblatnya ini berubah ya. Tangan B di sini adalah sama dengan sinus ini BB min BA bujur masjid dikurangi bujur Ka'bah. Kemudian sinus A A-nya adalah 90 derajat min LB. Kemudian dikali kotangan B. Kotangan B-nya di sini adalah 90 derajat dikurangi LA. Kemudian dikurangi dengan cos A, ini cos A-nya adalah 90 derajat min LB dikali dengan cos C. C-nya sendiri adalah bujur masjid dikurangi dengan bujur Ka'bah atau Mekah. Nah, sehingga tangan B-nya ini dapat kita peroleh ini sama dengan sinus BB min BA dibagi ini dengan sin 90 min LB ini sama dengan cos LB. Kemudian kotangan 90 min LA ini sama dengan tan LA. Kemudian dikurangi cos 90 min LB ini maksudnya sama dengan sin LB. Kemudian ini cos tetap ya, cos BB min BA. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan tangan B-nya. Nah, dari sini kemudian kita akan memperoleh nilai B-nya ya. Nilai B-nya. Nilai B-nya di sini adalah sama dengan aktan. B-nya sendiri adalah aktan dari formulasi yang di atas, yaitu sinus BB min BA kemudian dibagi dengan cos LB dikali tan LA dikurangi sin LB dikali cos
BB min BA. Ini nilai B-nya. Dengan BB-nya ini adalah bujur masjid, lokasi masjid. Yang ingin kita cari arah kiblatnya. Kemudian BA ini adalah bujur Ka'bah di Mekah. Kemudian LA adalah lintang lokasi masjid, lokasi Ka'bah di Mekah. Kemudian LB baru lintang lokasi masjid yang kita cari arah kiblatnya. Kemudian untuk setelah kita mendapatkan nilai B, selanjutnya ada beberapa kriteria yang harus kita tentukan ya. Ini terkait dengan lokasi di mana masjid berada atau di mana kita ingin menentukan arah kiblat. Untuk ini beberapa aturan ya. Ini dihasilkan karena adanya posisi yang berbeda. Ya, setelah kita mengetahui formulasi untuk arah kiblat, yaitu B sama dengan aktan sin BB min BA atau sin bujur lokasi masjid dikurangi bujur Ka'bah, kemudian dibagi dengan cos LB lintang lokasi masjid dikali tangen lintang Ka'bah dikurangi dengan sinus lintang lokasi atau masjid dikali kosinus selisih dari bujur lokasi masjid dikurangi bujur Ka'bah di Mekah.